Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nika Marsela Bersembiring dengan NIM 2511011002 dengan mata kuliah Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling dengan pengampu Wayaneka Paramarta SPD MPD. Di sini saya akan mempraktekkan hasil konseling saya dengan ujian akhir semester saya. Terima kasih. Masuk. Permisi Bu. Ya. Baik, terima kasih sudah datang ke ruangan ibu ini. Di sini kamu ingin menceritakan tentang apa? Jadi saya itu Bu mau menceritakan dunia perkuliahan saya sih Bu sama dunia kerja saya. Sebenarnya kira-kira ini Bu kayak badan saya rasa capek banget gitu kan. Baik, sebelum kita menggali lebih dalam, di sini ibu ingin mengetahui siapa nama kamu dan kamu asal dari mana. Kenapa bisa kamu tahu? Di sini terbuka untuk sesi konseling bagi orang yang stres kuliah dan lain-lain. Ya Bu, perkenalkan nama saya Marian Rawat Kemudian Ibu. Saya kerap disapa Angin. Saya kebetulan orang sini juga sih Bu, tapi di bagian Karangasem. Nah, untuk tempat ini saya tahu dari teman, soalnya kemarin saya ada dapat berita dia foto sama pacarnya, lalu dia ingin apa sih istilahnya Bu, kayak mau bunuh diri gitu kan, tapi kata orang dia berhasil sembuh karena datang ke sini. Ya, benar sekali. Sebelum kita mulai sesi konseling kita, apakah tempat dudukmu sudah nyaman? Kalau belum nyaman, kamu bisa mengatur posisinya. Kenapa Bu? Udah. Baik, apapun nanti kamu ceritakan kepada ibu, di sini bersifat privasi dan tidak disebarluaskan kemanapun. Di sini kita hanya berdua yang tahu dan yang sebenarnya sok tahu. Oke, sebelum kita sesi mulai hari ini, saya mendengarkan semua kesah kamu dan saya ingin mengetahui bagaimana perasaan kamu kuliah, kok kamu bisa datang ke sini. Jadi gini Bu, akhir-akhir ini saya tuh merasa kewalahan dengan perkuliahan saya. Terus ditambah lagi sama pekerjaan part-time saya. Jadi kamu kuliah sambil bekerja. Jadi kamu merasa terbebani karena harus menjalani kuliah sekaligus bekerja begitu ya? Iya Bu, rasanya kayak nggak ada waktu untuk istirahat gitu. Kedengarannya memang kamu sangat lelah dan sangat capek. Mungkin karena tugas kuliahmu semakin menumpuk, pekerjaanmu sangat capek. Apalagi bagi kamu yang umur anak muda, kamu harus membagi waktu satu untuk kuliah, satu untuk kerja. Itu sangat capek untuk membagi waktunya. Apalagi kita yang anak rantau ini. Betul sekali Bu, saya capek secara fisik dan saya juga capek secara mental. Bisa ceritakan lebih detail kapan perasaan lelah ini mulai muncul? Sejak sekitar 2 bulan ini sih Bu, sejak jadwal kerja saya juga ditambah. Jadi sebelumnya kamu bisa mengatur waktu, tetapi bulan terakhir jadwal kerja menambah tekanan. Waktu kamu mengatur waktu yang bulan terakhir itu jadwal kerjanya sama dengan kuliah atau ada shift-shiftnya gitu? Sebetulnya karena ada tambahan jadwal malam sih Bu. Terus saya jadi tidur cuma 4 sampai 5 jam gitu sih. Situasi ini mungkin membuatmu lelah, tapi juga mungkin merasa kehilangan kendali atas rutinitasmu. Benar sekali Bu. Saya merasa kayak saya itu nggak bisa ngatur hidup saya sendiri. Kalau kita lihat dari cerita ini, ada dua hal yang muncul. Yang pertama itu kerja yang padat, dan yang kedua itu kuliah dan tugasnya makin menumpuk. Dan juga kamu kemungkinan merasa kalau kamu itu kecapean, kelelahan kan. Di sini kamu emang nggak ada mau niatan gitu untuk resign, untuk bekerja, kamu fokus untuk kuliah dulu gitu. Saya untuk saat ini Bu, karena kondisi ekonomi orang tua juga tidak mampu, makanya saya pilih kuliah sama sekalian kerja aja sih Bu, biar nggak ngebebanin gitu.
Baik, apa yang sudah kamu lakukan coba untuk mengatasi stres dan jadwal kerja itu? Apalagi kan kerja itu banyak resiko ya kan? Apalagi untuk kita seorang cewek, pasti banyak tekanan-tekanan yang dalam. Apalagi tekanannya itu kayak kita sulit tidur, sulit berinteraksi, apalagi susah mengingat sesuatu. Itu kan juga terjadi pada faktor yang sangat kecapean. Iya Bu, tapi nanti saya mencoba minta tukar jadwal sih Bu, tapi nggak tahu ya Bu, belum pasti sih itu bisa atau enggak. Dan saya juga sering menunda tugas kuliah Bu karena terlalu capek. Memangnya kamu sudah mencoba solusi, misalnya menukar jadwal, tapi belum cukup membantu dan akhirnya tugas kuliah jadi tertunda. Jadi kalau misalnya kamu itu mau mengerjain tugas, jadi kamu sambil bekerja mengerjain tugas kah? Apa enggak, apa lagi ada waktunya gitu? Kayak kalau lagi kerja kan Bu, kayak misalnya ada waktu istirahat, saya sambil ngerjain tugas Bu, dan akhirnya saya merasa tambah stres Bu. Kamu terdengar frustasi ya kalau soal yang kamu lakukan. Kalau belum memberi hasil yang kamu harapkan, bagaimana kelanjutannya? Ya Bu, saya sangat frustasi, tapi juga bingung harus gimana nantinya. Jika kamu membayangkan kondisi yang lebih baik, perubahan kecil apa yang menurutmu lebih realistis untuk mulai dicoba? Mungkin saya bisa coba berbicara lebih serius ke supervisornya Bu tentang batasan jam kerja saya. Itu langkah yang baik. Kamu terdengar sudah melihat kemungkinan solusi yang kemampuanmu. Jika memang pun supervisor kamu tidak bisa membatasi jam kerjamu, kalau sebaiknya itu menurutmu tidak terjangkau lagi ataupun itu sudah mulai kelelahan, kecapean, kamu boleh resign. Nanti kalau kamu sudah tidak capek lagi ataupun lain-lain, kamu boleh lagi bekerja. Begitu sih kalau menurut di sini. Semoga sih Bu supervisornya bisa mengerti, tapi setidaknya saya mencoba dulu lah Bu. Ya, itu langkah yang baik. Sebelum kita mengakhiri sesi konseling kita ini, bagaimana perasaanmu setelah kamu ceritakan kepada ibu semua? Apakah tadi kamu merasa ketakutan, kekhawatiran? Sekarang bagaimana perasaanmu? Ataukah sudah ada yang lega atau sudah agak luas gitu, enggak tertekan lagi gitu? Iya Bu, sejauh ini saya sungguh berterima kasih banyak sama Ibu. Berkat Ibu di depan saya berkonseling sama Ibu. Rasa kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dan banyak lagi perasaan-perasaan yang selalu mengguncang di pikiran saya akhirnya terlampiaskan di sisi konseling ini. Sekarang saya udah merasa lumayan lega Bu. Baik, kalau itu. Jikapun kalau nanti kamu merasa ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan, kamu bisa datang ke sini ke konseling ibu. Dan kalau misalnya kamu minta solusi yang lebih dalam, kamu boleh menghubungi ibu. Kemungkinan ibu akan bisa bantu apa yang kamu mau dan apa yang terjengkala dalam pikiranmu ataupun di dalam hatimu. Baik Bu, nanti kedepannya kalau memang belum ada perubahan atau memang ada perubahan, saya juga tetap akan datang ke sini. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bu.